pagi. Ketika saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu katakan pagi, 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 yes. Oke? Semangat pagi. Pagi, 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 yes. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baik, alhamdulillah hari ini sudah bersemangat dan sedikit sudah saya siapkan jamuan. Di meja Bapak Ibu ada susu, ada coklat, ada permen. Kenapa? Kita bahas di kesepakatan. Nah, di mana? Di kesepakatan yang pertama, tolong senyapkan handphone terlebih dahulu supaya tidak mengganggu aktivitas kita hari ini. Yang kedua, peserta diskusi berkesempatan memberikan pendapat, berpendapat. Yang ketiga, kita saling menghargai pendapat. Jadi kalau misalnya nanti di sesi diskusi ada sedikit yang perbedaan pendapat, tempat kereng-kerengnya, jadi sedikit diturunkan egoisnya. Dan yang keempat, kita mengikuti sesi diskusi ini dengan bahagia sesuai dengan apa moto hidup saya. Jalani hidup kita tetap dengan bahagia. Baik, kita masuk di materi. Nah, di sini yang pertama ada kata budaya positif. Saya di sini tidak akan menggurui, kita hanya diskusi saja. Barangkali Bapak Ibu lebih paham tentang budaya positif atau pernah mengikuti tentang seminar atau workshop tentang budaya positif. Nah, di sini yang saya tahu budaya positif adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan, di mana terjadi keterlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai, dan terciptanya sosial emosional di antara semua warga sekolah. Ini menurut pendapat saya. Atau mungkin dari Bapak Ibu yang pernah memahami tentang budaya positif itu apa? Ada yang berpendapat atau sudah kita buat sepakat dengan pendapat saya? Boleh Pak ya? Oh cukup. Untuk permulaan cukup dulu ya. Ini budaya positif yang kami tahu. Nah, kemudian 3 hal yang mempengaruhi tindakan seseorang. Nah, biasanya ini sering terjadi di sekolah. Yang pertama, takut hukuman, mendapat sesuatu yang menyakitkan. Yang kedua, bentuk penghargaan atau mendapat sesuatu yang menyenangkan. Dan yang ketiga, keinginan untuk menjadi diri yang lebih baik. Nah, dari
Waria boleh suaranya lebih keras sedikit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali Pak Arya, panggil lanjut. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kalau menurut saya disiplin positif ini, kalau kita secara artikulasi katanya, disiplin itu kalau menurut pandangan saya adalah sesuatu hal atau dorongan dari dalam yang dimotivasi oleh baik itu oleh keinginan maupun kebutuhan. Kemudian positif di sini juga kaitannya adalah dengan nilai-nilai atau hal-hal yang bernilai baik atau nilai-nilai kebajikan. Jadi menurut saya disiplin positif di sini adalah sebuah bentuk kesadaran yang didorong dari dalam yang menghasilkan nilai-nilai kebajikan. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Arya. Tepuk tangan dulu dong. Boleh ada lagi yang menambahkan atau cukup? Oh cukup. Baik, kita bahas ya. Menurut saya, menurut pemahaman saya, sesuai dengan yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Bapak Dadan dengan Pak Arif, bahwa kata disiplin adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai yang kita hargai di sini yang tadi disampaikan oleh Pak Arif, nilai-nilai kebajikan yang terdapat atau yang sering kita temui di lingkungan sekolah maupun di diri kita. Itu pada kata disiplin positif. Setuju? Setuju. Oke, nah sekarang kita masuk di 5 kebutuhan dasar manusia. Di 5 kebutuhan dasar manusia ini sering kita jumpai di pembelajaran, bahkan di lingkungan sekitar, bahkan kita ataupun diri saya sendiri pun kadang 5 kebutuhan dasar ini sering terabaikan. Tidak jarang seseorang menerapkan dan bahkan seseorang itu peduli terhadap lingkungannya maupun diri orang lain. Nah, kita bahas. Sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ada kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini salah satu contohnya makan, minum, dan juga tidur. Oke, kemudian yang kedua ada kebutuhan cinta dan kasih sayang, mendapatkan perhatian. Nah, kira-kira di poin yang kedua ini, kalau kita terapkan di pembelajaran, adakah contoh yang bisa Bapak Ibu sampaikan? Misalnya di dalam ruangan kelas, kita akan menerapkan kebutuhan cinta dan kasih sayang pada murid. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ya, boleh yang lain. Pak Agus, oh boleh nih, boleh. Silakan. Sebagai contoh, misalkan ada salah satu siswa kita di kelas kelihatan murung. Nah, Ya. kita bisa menegurnya, bukan menegur, menanya ada apa, kenapa hari ini kelihatan murung. Nah, Itu bisa. mungkin sebagai bentuk perhatian kita sebagai guru terhadap siswa. Oke, baik. Kasih tepuk tangan buat Bu Reni. Itu adalah salah satu contoh bentuk dan kasih sayang terhadap siswa dengan memperhatikan mungkin kondisi anak di dalam ruangan kelas. Ada karakter yang berbeda, mungkin sebelumnya siswa tersebut riang ya. Nah, ternyata di hari kedua pembelajaran tersebut siswa tersebut sedikit murung. Itu salah satu bentuk contohnya. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Di kebutuhan penguasaan ini salah satunya mendapatkan pencapaian dalam pelaksanaan tugas. Nah, ini mudah ya. Contohnya lebih paham mungkin ya. Contoh dalam penguasaan mendapatkan pencapaian. Kalau kita misalnya mengerjakan tugas dengan poin 100, salah satunya, nah itu salah satu contoh dalam bentuk kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar kebebasan, mendapatkan kesempatan memilih. Nah, ini biasanya sedikit sulit ya. Saya pun kadang, oh ini kebebasan atau penguasaan ya, ini kebebasan atau kesenangan ya, biasanya itu sulit. Ada yang ingin memberikan contoh di poin 4 tentang kebebasan, kebutuhan dasar kebebasan? Yang bertanggung jawab. Kebebasan bertanggung jawab, contohnya apa Pak kira-kira? Dalam Kita bentuk memberikan kesempatan kepada siswa ingin melakukan sesuatu, tapi konsekuensinya harus, ya kita sebagai guru harus mengarahkan, oh silakan, tapi konsekuensinya harus kamu sendiri bertanggung jawab. Dan ini diawali dari tadi, setiap orang pasti perlu mendapatkan perhatian sekecil apapun, baik itu dari cara pendekatan, dari
saran dan dari Bu Mega terkait dengan gurunya, mohon maaf saya mungkin akan ini lebih ke gurunya. Oh, boleh, silakan. Ya. Biasanya di sini apabila guru ketika dalam proses pembelajaran itu metode pembelajaran terlalu monoton, sehingga murid tidak diberikan keleluasan untuk memilih atau untuk meminta pembelajaran seperti apa agar pembelajaran itu bisa berinteraksi, aktif dan menyenangkan. Biasanya itu sering terjadi, sehingga motivasi pembelajaran siswa di kelas juga akan menurun. Seperti itu. Bosan ya saya? Bosan, betul. Oke, kasih tepuk tangan lagi dong. Kalau kan harus tepuk tangan ketika orang memberikan pendapat. Menghargai dan juga mengapresiasi. Oke. Dari beberapa penjelasan Bapak dan Ibu yang sudah disampaikan, ya betul, kebebasan di sini boleh ada yang positif, boleh ada yang negatif. Kebebasan memilih salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dadan dari sisi siswa ya, muridnya boleh memilih tanpa adanya paksaan, ya jelas tanpa adanya paksaan di sini. Tapi kebebasan di sini juga seperti yang tadi Bu Mega sampaikan, bahwa tidak hanya menuntut pada satu bidang saja. Salah satunya memilih hal-hal yang menurut dia, jadi tidak ada yang mengatur gitu. Kebebasan di sini tidak ada boleh yang mengatur dirinya. Jadi mereka boleh melakukan apapun yang mereka inginkan. Itu salah satu contoh di kebutuhan dasar kebebasan di sini. Nah, dalam sisi positifnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dadan. Kemudian tadi dikaitkan juga Pak Dadan sudah menjelaskan tentang poin yang kelima, kesenangan. Nah, di kesenangan di sini melakukan hal yang disukai. Salah satunya kalau di murid ya. Kalau di murid saya kasih contoh dalam pemilihan ekstrakurikuler. Nah, dia akan memilih sesuai dengan bentuk kesenangannya. Misal dia menyukai seni tari, ya berarti kan dia akan memilih dari ekskul seni tari tersebut karena dari sisi kesenangannya. Seperti itu. Salah satu contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin dapat dipahami ya apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan, apa yang Bapak Ibu sudah berikan pendapat juga ya. Jadi nanti bisa kita terapkan di proses pembelajaran di kelas ataupun di luar lingkungan kelas. Nah, sini ada salah satu contoh kita bahas ya. Nanti kan sudah disampaikan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi apa? Lupa lagi sepertinya. 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup. Oke, yang kedua yang ketiga di sini ada kalimat, nanti kita cocokkan kira-kira. Saya tidak membuat jawabannya ya. Mungkin tadi yang sudah dipaparkan ada yang maksud contohnya tadi sudah disampaikan, ada juga yang belum, kita coba diingat-ingat kembali. Kalimat yang pertama, Doni sering meminta bekal makan dan siang teman-temannya dengan paksa padahal orang tuanya memberi bekal makanan. Tadi ada contohnya, kira-kira masuk dalam kebutuhan kebebasan. Alhamdulillah masih ingat ya. Kemudian yang kedua, seluruh anak berkumpul di lapangan untuk kegiatan literasi. Levi bersembunyi di kelasnya sambil makan nasi kuning. Kira-kira betul, bertahan hidup. Di mana kata kuncinya? Makan nasi kuning. Makan nasi kuning. Nah, klunya kan tadi makan, minum dan tidur. Nah, sekarang kalimat yang ketiga. Karena selalu mendapat prestasi di kelas sehingga dia merasa siswa yang paling hebat di antara temannya. Kenapa Bu? Kenapa Ibu manggil penguasa hebat? Merasa paling hebat atau tadi dikatakan dengan apa Pak? Yang tadi Bapak sampaikan. Ya tadi pencapaian, segala sesuatu yang mendapat pencapaian berarti masuk di kata kebutuhan penguasaan. Kemudian yang keempat, rival menarik celana Rivian. Rivian Pak? Atau saya salah baca? Rivian. Rival menarik celana Rivian di lapangan dan tertawa terbahak-bahak membuat Rivian merasa malu. Kira-kira kesenangan. Alhamdulillah dari akhir Pardan selalu mengeluarkan celetukan-celetukan anu di kelas supaya diperhatikan teman-temannya. Perhatian, betul. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kita lanjutkan di pembahasan 5 posisi kontrol guru. Nah,
biasanya saya pun selalu tidak bisa mengontrol posisi saya sebagai apa di situ. Kebanyakan kita akan menjadi apa ya? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu 5 posisi kontrol dulu? Jaksa. Jaksa di mana Pak Arya di persidangan gitu. Teman, boleh ada lagi? Manajer, oke. Hukum, pemantau, penghukum. Oke, kita buka ya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Biasanya kita ada di mana, Bu? Biasanya kita di mana? Pak Arya. Oke, Pak Arya bisa diteman, bisa. Pak Arya diteman karena Pak Arya selaku BK. Oke, yang lain penghukum, manajer. Oke, Pak Raden bisa di manajer. Pak Raden bisa saja di manajer karena sudah mencapai di jabatannya jelas ya, maka bisa. Penghukum rata-rata ya? Iya, saya pun sama. Saya lebih banyak di penghukum, tidak di pembuat rasa bersalah. Saya lebih banyak di penghukum. Tapi saya pernah di pembuat rasa bersalah. oh pernah. Sering. Kenapa langsung berkata kayak gitu? Kalau oke dari semua naik. Oh iya, salah satu contohnya apa ya? Kayak gitu maksudnya. Justru diberikan soal itu biar ada siswa itu pikir. Iya. Dan ternyata malah jadi Efeknya beda. Jadi ada efek dari yang tadi yang 5 ada anaknya beda lagi, Bu. Oh iya betul. Beda Bisa. pemahaman gitu. Nah, tidak Bapak Ibu saja, saya pun sama. Nah, tapi setelah saya mempelajari ini, ternyata posisi guru itu bukan di paling atas, bukan. Tapi posisi guru itu harusnya ada di manajer, salah satunya. Yang paling utama kita itu seharusnya ada di posisi manajer. Dimana kita bahas satu-satu ya, di penghukum. Langsung memberikan hukuman tanpa mempertimbangkan alasan, biasanya dengan suara keras ya, saya pribadi. Saya pernah seperti itu, sering banget. Sering, apalagi kegiatan di lapangan ya, apalagi ketika menindak siswa, salah satunya ya begitu langsung hukum saja, ternyata salah. Kemudian di posisi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Biasanya suaranya pelan, namun membuat murid merasa bersalah, tidak nyaman, rendah diri, atau dibuat kata-kata yang tadi kata Pak Agus sampaikan. Mungkin awalnya diberikan motivasi dulu nih, ternyata ketika setelah disadarkan kan anaknya, oh ya udah sudah mau naik, seperti gitu ya, tidak akan naik kelas. Nah, salah satunya jadi dibuat kata-kata halus atau dibuat nada yang lebih halus, nah supaya dia juga merasa bersalah atas tindakan yang dilakukannya. Kemudian di posisi yang ketiga ada posisi teman. Nah, di posisi teman di sini berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Salah satunya contoh di kegiatan BK. Jadi kan di konseling itu tidak menghukum anak ya, tapi merangkul, mengajak supaya siswa tersebut juga merasa perbuatannya memang tidak baik. Nah, kemudian ada di posisi pemantau. Di posisi pemantau di sini mengontrol dengan memantau dan berpatokan pada konsekuensi dari kesalahan. Nah, kalau di sini hanya memantau saja, mengawasi saja dan menyiapkan konsekuensinya untuk kesalahan yang dibuat oleh siswa. Dan terakhir ada posisi manajer. Di posisi manajer ini mempersilahkan dan mendukung murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jelas, yang harus kita lakukan adalah di posisi manajer. Jadi lupa. Jadi tidak langsung dikasih apa ya? Dijudge ya, betul, tidak dijudge. Ya, jadi kita mengajak siswa untuk menyadarkan diri bahwa dia salah dan dicari solusinya dari siswanya dulu sebelum dari kita. Kalau di posisi manajer ini, jadi nggak langsung dari kita solusinya ini, kesalahannya ini, seperti itu. Berarti Bu kalau seperti itu tugas guru itu hanya mengaping ya kalau punya manajer ya, jadi supaya si anaknya kan bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan memperbaiki kesalahannya. Ya betul. Jadi hanya membimbing sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru itu hanya menuntun bukan menuntut. Nah, jadi hanya membimbing dan mengarahkan siswa. Jadi bukan lagi harus memaksa siswa terhadap apa yang harus dilakukan. Itu teman-teman ya. Untuk disiplin harus dipaksa. Tapi ya memang Pak, segala sesuatu juga harus dipaksa dulu. Tapi kita coba dari menuntun dulu
kita menuntut seperti itu. Terus yang lagi dengan suara keras juga memang diperlukan beberapa UPK ya udah jadi untuk psikologi ya Stabilitas. Ya betul, salah satunya boleh seperti itu. Kemarin juga terdengar di kelas siswa di kelas sekali. Ya, sama Pak. Oh iya, BSM dan Yesus itu. Keren itu. Siapa Pak? Oh, Mika keren luar biasa. Kemarin ada yang seperti itu Pak. Oh berarti itu sudah masuk di posisi kontrol guru ya? Tapi lebih kemana ya? Ngobrolnya masalah. Caranya ya Pak ya? Stylenya? masih tahu nih ada intonasi untuk Menekan. Pakai penugasan ya? Mungkin pakai mic kali ya, Bu ya? di suara keras itu bukan mendukung bisa Iya betul. Hanya mengagetkan siswa. rapi Ya, jadi suara keras tadi ya memang bukan untuk menghukum, dan salah satunya memang menegaskan apa yang akan disampaikan. Nah, ini salah satu contoh kata penghukum. Saya hanya buat dua contoh ya, karena yang lainnya mungkin sering Bapak terapkan. Nah, di sini salah satu contohnya. Sudah jam berapa ini? Ibu lihat kamu kesiangan terus. Sikat kamar mandi sekarang. Mungkin ada guru bahasa Indonesia yang bisa membacakan ini dengan ekspresinya, itu biar terasa. Biar terasa. Boleh Mangga Wika? Itu suaranya gimana, Bu? Gimana suaranya? sambil berdiri Kira-kira nih kita simulasi ya. Kita simulasi di posisi kontrol dulu. Nah, bisa Bu Mega silakan. Mangga kita simulasi. Kita simulasi di posisi kontrol dulu yang penghukum. Kira-kira. Boleh berdiri Bu Wika? Ya, dialognya saja. Ya. Di sini di depan. Sebelah sini. Nah, simulasinya. Ibu sebelah sana Bu biar Dan dia doking. Oh. Sudah jam berapa sekarang? Jam 8 Bu. Ibu baru lihat kamu Siap Bu. kesiangan terus. Mana Bu? Sikat kamar mandi sekarang. Sepertinya Wika cocok. Nah, itu salah satu contoh posisi kontrol dulu penghukum. Tapi, nah, karena kita sudah tahu ya, kita sudah tahu posisi kontrol dulu. Untuk yang ini kita kurangi. Kalau dihilangkan belum bisa ya Bu ya. Jadi kita kurangi sedikit-sedikit, kita arahkan ke posisi kontrol yang manajer ya. bisa kasih contoh satu lagi Boleh Pak, ada satu lagi. Ini. Oh, yang penghukum? contoh nikah Bapak yang membuat contoh? Oh, kita boleh masuk ya, silakan Bapak. Oh, jadi yang membuat masalah ini Pak? Katanya jangan senyum. jam berapa sekarang aburangan Tadi macet. sikat kamar mandi Boleh. Oh, boleh Bapak menanggapi dua dialog tadi? Yang sekarang aja. Oh, boleh sekarang. Yang dua tadi dialog tadi, yang pertama kan Wika berperan sebagai guru. Yang kedua dibalik lagi sekarang yang tadinya buntu coba berperan menjadi siswa. Ya. Nah, itu jadi guru. Menurut saya sebelum ke siswa itu memang harusnya ke gurunya dulu ya memvalidasi diri sendiri. Ya. Intinya kan kalau kita ke kelas itu lupakan masalah di rumah, kita happy ya. Ya, betul. Sebetulnya jadi ada mungkin ada kebaikan sana saya lihat jadi ada kita punya masalah di rumah dibawa ke tempat lainnya kita kan emosi lebih Iya, bisa. Oke. Jadi memang kalau penghukum di sini banyak faktor mungkin ya Bu ya, banyak faktor yang apakah
mandiri, kita mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab pada kesalahannya, mencari solusi permasalahannya, kita lakukan pada metode segitiga resolusi ini, ya. Nanti ini kita coba, Bapak Ibu mungkin nanti bisa menerapkan di kelas, atau mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkan pada siswa-siswa yang memang memiliki kurangnya disiplin positif mungkin ya. Nanti bisa diterapkan menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi emosi kita tidak akan meledak-meledak kalau kita menggunakan metode seperti ini. Tapi pada metode ini tidak semua kasus bisa dilakukan, ya. Ada kasus-kasus yang memang tidak bisa menggunakan metode tersebut. Salah satunya punah, tapi bisa menggunakan segitiga restitusi. Atau pada siswa yang berpendidikan, pada siswa yang berkebutuhan khusus tidak bisa menggunakan metode seperti ini. Tapi kalau dalam pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah yang kecil itu kita bisa menggunakan metode ini. Nah, ada 3 ya. Ada 3 langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, dalam menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas itu berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Hanya mendorong siswa untuk berefleksi saja, belum mencari solusinya. Baru mendorong ya, belum diberikan solusinya. Contohnya, nah contohnya di sini ada kata, ini nggak ada ini ya. ada kata kalimat, ada contoh kalimat yang menggunakan bahwa ini menstabilkan identitas. Salah satunya, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Biasanya akan dilakukan dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu, seperti itu. Nah, salah satu contoh kasusnya, saya buatkan contohnya. Seorang siswa yang selalu membolos sekolah. Guru mendorong siswa untuk berefleksi, untuk menyadari bahwa tindakannya salah dan membawa konsekuensi tidak naik kelas, tidak mendapatkan pelajaran, lalu membantu siswa memperbaiki kesalahannya tersebut. Kira-kira ada yang ingin memberikan contoh kalimatnya? Boleh? Itu terkait bisa kalimat yang berbuat salah itu manusiawi ya. Ya. Tetapi di sini peran guru itu pada saat siswa melakukan tindakan kesalahan, kita buat siswa itu dikuatkan siswanya, jangan sampai dia down seperti ini ya. Iya, iya. Jadi sebelum ke tindakan yang lain, awalnya dari sana dulu menguatkan siswa dulu. Jadi jangan sampai siswa ketakutan. Bagaimana ya, Bian? Ya, untuk yang menstabilkan identitas di sini betul, jadi tidak dijudge terlebih dahulu. Jadi nggak langsung kamu teh salah, nggak seperti itu. Tapi diajak dulu, didorong dulu. Yang memang melakukan kesalahan tersebut manusiawi atau tidak apa-apa. Kamu melakukan hal tersebut, saya pun pernah. Misalnya saya pernah menjadi siswa, tapi tidak langsung kamu salah, kamu teh kaberangan, kamu salah, kamu loncat pagar, kamu salah, tidak seperti itu. Jadi di bawah siswa didorong dulu untuk direfleksi, diajak untuk bahwa dia akan melakukan kesalahan supaya dia mau bercerita kenapa dia melakukan hal tersebut, ya. Paham ini ya? Jadi saya punya satu kasus, kita coba diskusi, kita analisis sama-sama. Kemudian yang kedua, ada validasi tindakan salah. Nah, di sini kata validasi sudah jelas, yaitu upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Jadi di sini kita validasi dulu kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Ya, salah satu contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kan ditanya lagi ya, kalau kesiangan, ya kenapa Anda kesiangan? Kenapa sampai terlambat datang ke sekolah misalnya? Kamu ngerasa senang ya kalau teman-teman tertawa? Contoh, kalau misalnya ada kasus bullying ya. Kemudian untuk kamu pulpen itu berharga sekali ya sampai kamu marah begini. Kamu lebih percaya diri ya kalau pakai make up ke sekolah. Artinya kalau dalam bentuk pelanggaran siswi ya. Biasanya kalau di tingkat SMA SMK kan
pagi jam masuk, jarak rumah saja lumayan jauh. Saya takut terlambat, Bu. Kenapa Bambang kesiangan? Semalam saya bermain game sampai larut malam, Bu, sehingga saya bangun kesiangan. Sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan bermain game sampai larut malam yang menyebabkan kamu tergesa-gesa sehingga salah menggunakan sepatu? Sudah, Bu, saya minta maaf, saya tidak akan mengulanginya lagi. Untuk kedepannya, bila kamu masih menggunakan sepatu warna putih, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan mengakui dan meminta maaf, kemudian saya akan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan lagi. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Terima kasih, Bu. Kira-kira di langkah yang pertama menstabilkan identitas, ada yang tahu di percakapan yang mana? Atau di kalau boleh buamai? Oh, mau buamai Bu Is? Oh, boleh buamai, enggak? Di percakapan guru yang ketiga, dalam kata baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Oke. Tapi apakah kamu tahu bahwa menggunakan sepatu itu melanggar keyakinan sekolah? Oke, ada yang berbeda pendapat? Yang keyakinannya bisa masuk tadi yang keyakinan kelas itu. Soalnya kan ada kata-kata melanggar keyakinan sekolah. Tuh, bisa. Ada lagi? Atau ada yang tidak sependapat? Nah, kita ambil clue-nya ya. Tadi kan di kalimat pertama di menstabilkan identitas bahwa kita mengajak siswa untuk merefleksi apa kesalahannya. Terus kan tadi dikasih contoh ya, ada kata bahwa Mungkin lebih ke penguatan ke siswa di sini kan yang tadi Bu Amai sebutkan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. nah, yang tadi diberikan contoh. Ya. Nah, contoh dari yang tadi Bu Mega sampaikan juga ya. Memotivasi dulu di awal supaya anak tersebut tidak merasa benar-benar dia salah gitu kan. Jadi tidak dijudge langsung. Nah, itu salah satu contoh menstabilkan identitas. Kemudian untuk yang kedua, validasi tindakan di kalimat yang mana kira-kira? Oh, boleh Bu Ika, silakan. Mas, Yang ini. kenapa Bambang kesiangan? Oh ya, salah satunya contoh menanyakan kembali, memvalidasi kembali bahwa tindakan tersebut salah dan bertanya kenapa alasannya bisa dilakukan. Salah satu contoh kalimatnya di kalimat di tindakan yang ketiga, di menanyakan keyakinan di kalimat yang mana? Itu ada. Boleh, apa Bu Dani? Sekarang aku sudah sadar dulu. Yang mana?
kelas itu didasarkan dari impian siswa ya, berdasarkan dari apa yang diharapkan murid untuk membuat keyakinan kelas tersebut nyaman, supaya siswanya nyaman, gurunya pun nyaman. Di sini ada contoh kalimat positifnya. Kenapa harus dibuat kalimat positif? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa keyakinan kelas harus dibuat dengan menggunakan kalimat positif? Nah, ada siswanya mau. Apa Pak? Nah, betul. Motivasi dalam diri. Betul, menumbuhkan motivasi dalam diri mengacu pada tadi kegiatan disiplin positif. Nah, salah satunya tidak membuang sampah sembarangan. Kata tidak di sini tidak termasuk kalimat positif. Nah, kalimat positifnya kita ajak dengan menjaga kebersihan dan kerapihan. Salah satunya. Jadi membuat keyakinan kelas nanti kalau Bapak Ibu coba hilangkan kata jangan dan hilangkan kata tidak. Tapi arahkan apa ya, katanya sama tapi kata tidak dan jangannya jangan dituangkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Bisa Pak, menjaga sampah bisa, atau mengiringkan sampah mungkin. Ada saja pada ini. Nah, boleh Pak Untuk keyakinan itu kan usahakan tidak memakai kata negatif tidak ya Bu. Ya. Kebetulan begini, saya kan sudah membuat keyakinan kelas sebelum tahu dari Ibu Selamat pemaparan materinya. Mungkin nanti untuk semester 2 atau tahun depan akan saya ganti kata yang mengandung kata tidak itu berarti lebih kepada nilai kebajikannya apa. Ya, betul. Tidak, jangan. Tidak, jangan, itu kan lebih ke kalimat negatif mungkin ya, kata negatif, jadi tidak memotivasi siswa. Sudah dijudge banget itu jangan dan tidak, tapi kita arahkan menjadi kalimat positif. Nah, nilai kebajikan dalam pembuatan kalimat positif menjaga kebersihan itu ya tadi bertanggung jawab, mengajak siswa untuk bertanggung jawab. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan dari kalimat dan yang sudah saya paparkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buat kesepakatan kelas. Sebelumnya sudah dibuat atau belum ya? Hari ini kita buat kesepakatan kelas karena kita sudah menginjak di kelas 11 RPL 2 ya. Seharusnya di bulan kemarin ya kita buat ya. Ternyata saya juga baru mempelajari materi ini dan harus diterapkan juga di kelas. Kita coba membuat kesepakatan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas yang nanti kita terapkan di sekolah, di kelas utamanya. Ada yang tahu sebelumnya kesepakatan kelas itu apa? Oke, kesepakatan kelas itu saya jabarkan sedikit saja bahwa itu adalah salah satu aturan yang akan kita laksanakan di kelas ya. Aturannya ya kita laksanakan selama KBM ataupun tidak berjalan KBM ya. Nah, kita buat supaya kelas kita juga nyaman dan kelas gurunya pun nanti yang masuk di dalam kelas juga terlihat nyaman. Nah, dari kesepakatan kelas nanti saya arahkan ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah salah satu juga aturan dengan menggunakan kalimat-kalimat positif ya. Kalau di kesepakatan kelas kita boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif. Contoh, saya kasih contoh dalam membuat kesepakatan kelas. Contoh yang sering kita lakukan apa ya kira-kira? Membuang sampah. Apa Halimah? Nah, tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Ada yang tahu? Selain tidak membuang sampah sembarangan supaya kelas kita nyaman, gurunya pun nyaman. Tidak terlambat saat masuk kelas. Oke, apalagi? Tidak main HP saat belajar. Nah, itu salah satu contoh kesepakatan kelas yang harus kita buat, yang sering kita temui di saat pembelajaran ya. Nah, dari kesepakatan kelas itu kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya kita buang kata-kata yang negatif tadi, tidak menggunakan kata tidak maupun kata jangan. Kalau tadi kita arahkan tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalau kita buat di keyakinan kelas apa ya? Nah, menjaga kebersihan kelas. Paham? Anda boleh tuangkan nanti di sini. Apapun yang Anda inginkan di kelas seperti apa. Apapun yang Anda impikan di kelas itu akan seperti apa, tuangkan di dalam stick note yang nanti saya berikan. Ya. Setelah itu kita tempel. Kita tempel di sini apa saja yang akan Anda terapkan di kelas. Oke? Saya nanti berikan waktu hanya 1 menit saja untuk mencurahkan, mengekspresikan dalam bentuk tulisan. Bisa? Bisa. Saya bagikan terlebih dahulu ya. Baik, stikernya sudah dipegang masing-masing? Berikan waktu 1 menit, Anda boleh mengekspresikan apa saja yang akan Anda curahkan di kalimat tersebut. Silakan. Sambil nanti kita maju ke depan ya, kita buat kesepakatan dengan keyakinannya. Kita tempel ya beberapa kesepakatan dari teman-teman. Ini banyak yang jatuh ya. Nah, kita buat kesepakatan menjadi keyakinan. Tadi kita sepakat ya bahwa di kata keyakinan ini tidak boleh menggunakan kata negatif. Nah, kata negatifnya tidak ataupun jangan. Oke, kita coba dulu di yang pertama di sini. Tidak boleh main HP ketika belajar kecuali jika ada instruksi dari ibu bapak. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Disiplin dalam belajar. Oke. KBM aja ya. Oke, kemudian kelas harus bersih.
tidak terlambat. Kira-kira oke, disiplin waktu akan bisa kita sebut dengan datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Oke. Kemudian kelas harus aktif. Oke, berarti bisa dengan kata aktif dalam pembelajaran, bisa ya. Nah, kenapa saya buat keempat? Karena di sini rata-rata yang menyebutkan seperti itu ya. Banyaknya lebih ke tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita harapkan tadi sudah dengan menjaga kebersihan. Dari keyakinan kelas yang sudah kita buat ini ada kesepakatan. Mau kita buat sepakat atau mau ditambah? Oke, tidak ada tambahan lagi? Oke, sepakat dengan yang kita buat hari ini? Silakan jika sepakat kita buat tanda tangan di sini menunjukkan bahwa kita sudah menyepakati dalam pembuatan keyakinan kelas. Oke? Silakan dimulai dari AA. Baik, ini keyakinan kelasnya sudah ditandatangani, berarti kita sudah sepakat dengan pembuatan keyakinan kelas hari ini ya. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati hari ini dapat berjalan dengan baik di kelas, agar kalian pun merasa nyaman di kelas, baik bapak ibu guru pun yang mengajar nanti di kelas pun merasa nyaman. Itu saja mungkin untuk hari ini. Semoga bisa diterapkan dengan baik. Saya harus kembali lagi ke ruangan kelas. Ada jam pelajaran yang harus saya ajarkan di kelas yang lain juga. Terima kasih. Semoga baik hati selalu. Semoga semakin semangat